Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam capaian pembelajaran bisnis retail, elemen visual merchandising, fase F atau kelas 11 bisnis retail kurikulum merdeka. Hal yang pertama yang harus kita lakukan sebelum pembelajaran dimulai adalah melakukan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat oleh warga kelas yang ada dengan tujuan agar semua warga kelas yang ada itu dapat mematuhi kesepakatan kelas demi ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sewaktu belajar. Dalam hal ini, Bapak atau Ibu guru sebagai fasilitator. Kemudian setelah kita masuk ke kesepakatan kelas, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama manfaat, kedua komponen, ketiga elemen dari visual merchandising itu, dan prinsip dasar visual merchandising serta tema visual merchandising. Visual merchandising adalah seni menata dan menampilkan produk dengan cara yang sangat menarik sehingga dapat menarik perhatian pengunjung. Ini contohnya salah satunya di mana terdapat penataan produk yang sangat menarik. Lalu manfaat. Apa manfaat visual merchandising itu sendiri? Manfaat visual merchandising yang pertama adalah memudahkan pengunjung untuk mencari produk yang diinginkan. Karena biasanya visual merchandising itu disusun berdasarkan beberapa kategori atau jenis daripada produk dan barang. Yang kedua, memberikan informasi terkait produk yang diinginkan. Jadi ada informasi-informasi apabila konsumen membutuhkan suatu produk tertentu. Yang ketiga, mempresentasikan produk dengan cara yang sederhana dan teratur. Yang keempat, mengedukasi pengunjung tentang cara penggunaan produk. Jadi biasanya ada keterangan mengenai produk. Yang terakhir adalah menarik perhatian pengunjung karena memang dikemas secara sistematis dengan estetika tertentu oleh seorang visual merchandiser. Berikutnya adalah komponen. Komponen visual merchandising ini adalah display sebagai titik fokus visual merchandising. Jadi display, penataan produknya. Entah dia berupa pakaian ataupun atribut-atribut yang lain. Kemudian warna yang tepat. Jadi terdapat juga susunan warna yang horizontal maupun vertikal ya, yang disusun dengan cara yang tepat. Kemudian tema yang tepat juga. Jadi biasanya suatu produk itu disusun dengan tema-tema tertentu. Kemudian brand atau logo sebagai pelengkap, ya sebagai brand ya, sehingga dia memiliki suatu ciri khas tersendiri. Kemudian prop. Prop itu adalah bentuk, warna, dan karakterisasi. Ya, karakter dari sebuah produk atau barang yang didisplay. Kemudian kerapian dan kebersihan yang tidak kalah pentingnya. Biasanya barang-barang yang sudah ditata oleh pramuniaga ya, itu biasanya setelah konsumen datang itu akan berantakan, maka akan disusun dan dirapikan kembali termasuk kebersihannya dijaga. Kemudian pengaturan tampilan secara periodik. Jadi pengaturan tampilan itu mereka lakukan secara periodik tertentu, misalnya dijadwal seminggu sekali atau setelah produk yang baru tiba gitu. Selanjutnya adalah elemen.
elemen visual merchandising ini yang pertama pengetahuan luas tentang branding dan target market. Jadi elemen yang pertama itu seorang VM ya, penanggung jawab VM itu dia harus memiliki pengetahuan yang luas tentang branding termasuk. Ini ada contoh misalnya branding. Kemudian kreatif, karena susunannya nih tidak harus menggunakan satu metode tertentu, tapi bisa divariasikan. Jadi dibutuhkan orang yang kreatif. Yang ketiga, aspek visual dan strategi harus seimbang. Jadi visualisasinya, misalnya ada produk-produk ataupun aksesoris lainnya yang bisa menambahkan aspek visual. Kemudian visual impact atau dampak dari visual yang kita buat atau yang kita susun. Kemudian kekuatan tim dari bahan produksi. Jadi namanya suatu perusahaan itu dia bekerja dari sebuah tim. Termasuk di sini misalnya visual merchandising. Ada tim-timnya yang biasanya secara periodik atau dengan event-event tertentu mereka harus mengubah suatu visual merchandising. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah keindahan dan kenyamanan. Kemudian adanya tempat produksi dan peralatan penataan. Jadi ada juga peralatan yang dibutuhkan dalam penataan, misalnya high-cook ataupun misalnya mannequin, ya mannequin untuk memajang baju atau pakaian. Kemudian prinsip dasar visual merchandising ini ada yang pertama, penetapan tujuan penataan produk itu sendiri. Dalam hal ini disebut dengan komersial ataupun branding. Jadi brand produknya. Yang kedua, identifikasi target pasar. Jadi target pasarnya siapa? Ditentukan oleh harga, kualitas produk. Kemudian visual merchandising itu diharapkan mudah dilihat oleh konsumen yang datang. Kemudian harus memadukan kreativitas, tren, sudut pandang, dan implementasi. Nah ini penting, kreativitas dibutuhkan. Sehingga mengetahui apa yang menjadi selera masyarakat dari sudut pandangnya. Kemudian mengetahui jenis produk, tampilan, eksklusif, produk mahal biasanya ditata di tempat tertentu. Nah, jadi kadangkala di kelompok barang tertentu ada produk eksklusif. Nah, itu biasanya kalau eksklusif itu ditempatkan suatu tempat tertentu agar bisa dilihat oleh konsumen bahwa produk tersebut khusus. Kemudian tema. Tema ini yang pertama corporate campaign ya, corporate reputasi, building corporate brand endorser. Ya, ini temanya. Tema-tema untuk visual merchandising. Kemudian campaign merchandising. Misalnya brand, merchandising, produknya, promotionnya, sponsorship, seasonal, dan break record. Itu yang kira-kira tema. Jadi tema itu ditentukan oleh suatu event-event tertentu. Nah, demikian pembelajaran kita mengenai visual merchandising. Agar lebih memahami, mengerti apa yang sudah kita bahas, silakan anak-anak semua, anak-anak yang hebat untuk melakukan refleksi. Yang pertama, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Nah, bisa disampaikan kepada guru di kelas atau kepada teman yang lain. Yang kedua, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Ayo, siapa kira-kira apa yang penting dari kamu pelajarin hari ini? Bisa diingat-ingat. Yang ketiga, apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Hal apa yang pengen dipelajari hal lanjut? Supaya nanti bisa memotivasi kita untuk terus belajar. Kemudian apa yang membuat kamu penasaran? Yang selanjutnya pada saat melakukan, apa kamu merasa paling bagus dalam belajar tadi? Pada saat melakukan, apa yang merasa kamu paling bagus dalam belajar tadi? Nah, seperti itu kira-kira.
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat sore, salam dan bahagia.